Halo guys, kenalin nama gue Rehan, balik lagi di R2 Times. Hari ini gue bakal bahas isu yang lagi rame banget, yaitu isu ini. Meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Isu ini lagi rame banget nih. Mungkin sebagian dari kita belum tahu terkait isu ini. Dampaknya bagi kita apa, terus isinya kayak gimana. Nah, di sini gue mungkin ingin bahas sedikit untuk ngebuat gambaran aja buat teman-teman. Sebenarnya isi isu RUU TNI ini apa sih? Dan dampaknya kira-kira bakal kemana. Sebelum gue bahas lebih lanjut tentang isu ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman di sini cuek dengan isu ini karena nggak tahu dampaknya apa yang bakal terjadi ke kehidupan kita. Jadi gue mungkin mulai dari isinya dulu. Apa aja sih yang direvisi dari RUU TNI ini? Nah, ini bisa dilihat ada 3 poin yang bisa dilihat di sini. Ya, untuk poin pertama yaitu di pasal 7 ayat 15 dan 16 itu menambah fungsi militer jadi bisa menanggulangi dalam pertahanan cyber yang pertama. Yang kedua, dia dapat membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Pasal yang kedua yang direvisi adalah pasal 47 ayat 1 yang membahas menambah bidang prajurit TNI aktif yang masih aktif itu bisa bergabung, bisa menjabat di sipil yang sebelumnya ada di 10 bidang, sekarang menjadi 14 bidang. Jadi ini bertambah ya. Dan yang poin ketiga yaitu pasal 53 kalau nggak salah itu di menambah masa keprajuritan. Oke, nah ini yang ramai diperbincangkan itu di poin 2 tadi ya, tentang bertambahnya prajurit aktif yang bisa masuk ke sipil. Jadi dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Nah, di sini apa sih kira-kira dampaknya jika semakin banyak prajurit aktif yang bebas masuk ke sipil? Ini bidang ya, jadi bukan satu orang satu, tapi lebih banyak dari mulai jabatan tertinggi, mungkin entah kan ada kementerian, ada juga jaksa agung kalau nggak salah ya. Jaksa agung juga ditambah. Jadi dari mulai jabatan tertinggi sampai yang staff-staffnya bisa masuk. Jadi nggak cuma satu atau dua di kementerian, tapi bisa jadi banyak. Jadi dampak yang pertama pastinya adalah karir pegawai sipil itu semakin menurun karena banyak jabatan-jabatan di bidang pemerintahan diisi oleh tadi prajurit-prajurit dari TNI. Itu yang pertama, kemungkinan dampaknya ya. Yang kedua, bisa berkurangnya wilayah berekspresi di bidang-bidang tersebut. Jadi karena budaya budaya militer yang mengharuskan patuh ya, siap terhadap atasan, itu bisa bisa saja eh mengurangi atau mungkin bisa jadi nggak ada sama sekali kebebasan atau ruang berekspresi di bidang-bidang tersebut yang menyebabkan hanya satu komando saja dalam bidang tersebut. Apalagi yang menjabat TNI aktif yang menjabat itu di bagian-bagian tertinggi, pasti ruang berekspresinya semakin sedikit lah. Karena tadi harus siap pak, harus patuh. Yang ketiga bisa meningkatkan tindakan represi ataupun kekerasan karena
mau nggak mau mungkin ya tadi atasan kita atau mayoritas di bidang kita adalah militer, misalkan orang-orang dari militer yang mereka punya wewenang memegang senjata, mungkin punya wewenang untuk mengetahui di mana rumah kita, nomor telepon kita, data-data pribadi kita, itu semakin berbahaya bagi baik eh, individu kita yang bersinggungan langsung dengan mereka. Jadi bisa meningkatkan tindakan-tindakan kekerasan di sana. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme di sana. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, eh, tadi kebiasaan militer yang patuh, satu arah, satu komando. Jadi ketika sudah diisi sama sebagian besar militer atau sebagian besar prajurit aktif, TNI aktif yang masih aktif di sana, jadi dia harus mematuhi komandonya atasan mereka di di sana. Dan ketika mungkin ada tadi korupsi, ya siapa yang berani untuk menyuarakan ketika atasan kita mempunyai dua kekuasaan. Yang pertama kekuasaan secara birokrasi, yang kedua adalah kekuasaan secara militer gitu. Mereka punya senjata, punya prajurit, punya pasukan, punya data intelijen. Terus kita bisa apa? Dan juga nepotisme di sini, nepotisme ya kita bisa tahu lah, maksudnya ketika jabatan tertinggi di bidang tersebut dipegang oleh uh, militer, pasti yang diajak atau yang dimasukkan kembali ke bagian itu kemungkinan besar adalah ya tadi tim-tim mereka di militer. Jadi kemungkinan nepotisme semakin tinggi. Dan juga di sini mungkin uh, fakta terbarunya, kalau kalian tahu Tempo, nah itu dia dikirimi kepala babi. Jadi ini salah satu bentuk ancaman mungkin ya, ancaman. Dan juga kalau misalkan kita dengar cerita dari kalau nggak salah anaknya Gus Dur, jadi mereka pun dulu saat zaman Soeharto itu mendapatkan ancaman-ancaman, telepon-telepon bahwa Gus Dur disuruh diam gitu. Bapak kamu disuruh diam, tidak mengkritik pemerintah lagi. Jika kamu masih mengkritik pemerintah lagi, nanti saya akan kasih kado gitu kepala bapak kamu atau bagian tubuh bapak kamu ke rumah. Nah ini sudah terlihat salah satu metodenya di Tempo kemarin yang dikirim kepala babi sebagai salah satu ancaman. Dan kalau nggak salah jawaban dari pemerintahan tuh digoreng saja gitu, apa dibakar saja kepalanya, jadi supaya dimakan aja. Itu menurut gue udah mengindikasikan ya gitu, gue yang ngirim kenapa. Jadi mereka nggak segan gitu untuk mengaku itu. Jadi sudah ada indikasi ke arah sana. Ini yang menurut gue harus dikawal sama semua masyarakat ya, semua masyarakat, entah itu lewat media sosial atau mungkin teman-teman yang aksi secara langsung. Karena eh, dampaknya bisa besar ke kehidupan kita bermasyarakat. Karena nanti kalau dibilang itu banyak tindakan-tindakan yang otoriter ke depannya. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak suka sama pemerintahan, mengkritik kebijakannya dan lain sebagainya, sangat mudah untuk memakai kekuasaan militer untuk menstop gerakan-gerakan atau aksi tersebut, sehingga membuat lebih sunyi. Nah itu mungkin itu aja tambahannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe semua teman-teman. Kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, bisa komen juga. Atau apa yang pengen kalian bahas, bisa komen, nanti gue bakal bahas. Oke.
Thank you. Sampai jumpa di R2 Time berikutnya.